So guys, jadi hari ini hari terakhir pemasangan kaca dan jendela sudah selesai. Artinya proyek ini, pembangunan dapur ini sudah selesai dilakukan. Begini kurang lebih penampakannya. Kami juga sudah mulai mengangkutin barang-barang ke atas, seperti air cooler, mesin cuci, sama laptop. Nah, seperti kalian lihat, hasilnya lumayan. Jadi kalau dibilang aku 90% puas. Kerjanya bagus, halus. Ini memang ada retakan sedikit ya, namun saya rasa nggak apa-apa sih. Satu poin penting, ternyata cat yang dimaksud Nordwind yang aku pesan Nordwind itu ternyata hasilnya cenderung ke putih, nggak seperti yang ada di aplikasi Dulux-nya. Itu warnanya kan agak abu-abu. Ternyata begitu diaplikasikan warnanya menjadi putih. Terus kemudian catatan untuk pembangunan ini, renovasi ini ada yang nggak rapi. Jadi setiap pemasangan saklar ini belakangnya ini kurang bagus, kurang rapi. Aku melihat beberapa saklar seperti itu, bukan beberapa, kayaknya semua deh. Nah ini juga, jadi ini bukan bukan menjatuhkan ya, tapi ini koreksi mungkin untuk kedepannya kalian yang mau memakai jasanya Mas Windo bisa request terlebih dahulu untuk bilang supaya saklarnya bisa lebih rapi pemasangannya. Jadi kalian lihat ini bolong, jadi finishingnya kurang bagus ya. Nah ini juga sama. Ini tidak terlalu terlihatan tapi cukup maksudnya cukup mengganggu juga. Nah ini juga kan, jadi untuk pemasangan saklar kurang. Kemudian aku kan punya mesin cuci nih, kemarin mau dipasang di depan itu kan, maaf ini nggak bisa dibuka dulu karena katanya Pak tukangnya harus nunggu lemnya. Jadi di situ itu saklar aku tutup karena ternyata hujannya tampias guys, aku takut nyetrum atau gimana, jadi aku tutup. Nah ternyata dari saklar itu ke kabelnya ini nggak nyampe. Nggak nyampe. Suamiku sempat ngomong sama bapak tukang sebelumnya. Nah ini nih kejelekannya ya, pak tukangnya ganti-ganti. Jadi yang sebelumnya seperti aku bilang waktu pemasangan lampu itu sama, yang masang instalasi lampu sama listrik sama. Jadi sebelumnya Pak Niko kalau nggak salah namanya, dia bilang bahwa di bawah akan ada badukan supaya mesin cucinya bisa naik, karena hanya dia yang ngukur mesin cuci sama kabelnya waktu itu. Nah, setelah itu ganti tukang, aku juga nggak sempet ngitung. Untuk yang ini memang aku lalai, aku nggak sempet ngitung ulang ya. Kupikir oke aja ya, ternyata tadi suamiku coba nggak nyampe. Nah itu kemudian ada lagi, ini keran air yang aku beli, ini keran favoritku, ternyata aliran airnya nggak kencang guys, cuman mengucur aja, karena menurut pak tukangnya lubang salurannya kecil. Jadi lubang salurannya kecil, dia ngangkatnya itu kalau tekanannya nggak kuat ya jadinya begini, lemah. Ini memang bisa diputar-putar ya. Apalagi kalau dibuat begini, kecil sekali. Nah jadi ini bukan kesalahan dari pak tukangnya, tapi menurut pak tukang solusinya adalah menambah pompa air. Menambah pompa air itu jadi langsung dialirkan ke sini supaya tekanannya kuat sehingga aliran airnya lebih kencang.
Oh iya, catatan lagi, ternyata banyak sisa-sisa material di atap tetangga. Aku nanti dan ini aku lagi dikomplain sama tetanggaku karena atap rumahnya jadi merembes atau bocor. Terus yang sempat beberapa hari kemarin memang aku memanjat itu ya, manjat ke sebelah, terus aku ngambilin itu loh batu-batu kecil sisa material, aku kumpulin lumayan bisa dapet lumayan cukup banyak, dan itu ternyata di bawah di gentengnya tetangga juga ada pecahan-pecahan material, di talang air kami juga. Nah itu cukup mengganggu. Kalau aku sih pengennya bersih rapi gitu loh, dan jangan sampai mengganggu ke tetangga. Kemarin berapa budget pembangunan dapur ini? Dapur ini luasnya kurang lebih 26 meter persegi. Memakai kontraktor PT Maswindo dengan budget hanya 50 juta ya guys. Nah 50 juta itu cuman tidak termasuknya kitchen sink, aku beli sendiri, sama lampu gantung aku beli sendiri. Sisanya semua itu kita tahu beres aja dari mereka. Jadi menurut tetanggaku harga ini sangat murah. Jadi kalian juga bisa mempertimbangkan PT Maswindo ini kalau kalian pengen merenovasi atau bikin baru. Berpikir untuk membuat rumah, kami punya tanah di desa, kemungkinan akan dijadikan rumah. Jadi ya kalau budgetnya cukup lagi, kita akan pakai PT Maswindo. Jadi saya bukan endorse ya guys, cuman aku merasa cukup puas dengan hasilnya, walaupun ada poin-poin yang aku sebutkan tadi yang kurang. Aku rasa itu dengan pengawasan lebih ketat, dengan komunikasi yang lebih baik, akan bisa tercapai hasil yang lebih sempurna gitu. Nah, menurut kalian gimana guys? Cukup kan? Nah, penting kalian pertimbangkan juga dalam setiap konstruksi untuk menyiapkan biaya lain-lain. Jadi biaya lain-lain itu biaya-biaya yang bisa jadi akan timbul di saat proses konstruksi ini berjalan. Kayak di perumahanku misalnya, kami harus deposit beberapa juta untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari misalnya pekerjaannya kurang rapi atau bagaimana, atau merusak taman. Nah itu kita akan di charge dari uang deposit itu. Terus selama konstruksi terjadi, 2 saluran kami juga tersumbat. Jadi yang satu saluran kemarin ternyata menyumbat 2 titik. Jadi itu harus dimasukkan dalam biaya perencanaan kalian ya guys ya. Nah jadi salah satu saluran masih ada di sini, yang itu masih tersumbat. Yang di sebelah luar, saluran dari talang, dari air hujan itu masuknya ke situ ya. Nah itu kemarin tersumbat 2 titik. Jadi kalian juga harus memperhitungkan biaya-biaya tersebut ya guys. Selain saluran juga ada yang patah. Ini kemarin, aduh maaf ya, di bawah berantakan. Pak tukangnya memanjat ini, jadi ini patah. Pak tukangnya udah minta maaf sih, cuman kan ini harus kalian perhitungkan dalam biaya lain-lain. Jadi biaya pengelasan atau bagaimana. Kemungkinan juga akan ada biaya-biaya lain kalau renovasinya mungkin lebih besar. Oke guys, gitu aja penampakannya. Sudah aku kasih tahu, budgetnya udah aku kasih tahu, kelebihannya apa, kekurangannya apa, aku juga sudah share sama kalian. Jadi kalau menurutku pribadi, PT Maswindo ini cukup bagus sesuai dengan apa yang dia janjikan ya guys ya. Hanya saja mungkin dalam beberapa poin mereka kurang, karena ganti-ganti tukang,
tukangnya nggak komunikasi, jadi mereka kurang koordinasi. Menurutku hal itu bisa diatasi kok. Dan kayaknya begitu aja. Berikutnya aku akan update. Kami rencana mau bangun kitchen set di situ, sama di ruang tamu yang temboknya merotolin. Rencananya akan dibangun, tapi kayaknya PT Mas Windo yang ini berhalangan, mungkin tidak bisa melakukan pekerjaan konstruksinya karena sedang berduka gitu. Jadi update berikutnya akan aku sertakan. Semoga kitchen setnya sesuai dengan harapan. Oke, thank you guys. Sampai bertemu di rekomendasi dan review berikutnya.